Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sehat, semangat pagi untuk kita semua. Ya, walaupun ini 3 orang yang ada di depan saya ini yang terindikasi udah mandi cuma satu, si Widya. Azizi dan Adinda, saya yakin belum mandi. Ya, udah jam 10:30. Gawat Glenn. Gimana? Aduh. Widya udah mandi Widya ya? Udahlah, kan udah kerja kan. Nah, glowingnya nampak. Tapi kalau si Adinda mau Putri mesti nampak, sembab mesti mata. Oke, baik. Kita pada hari ini masuk kepada pertemuan pertama, ya pertemuan pertama biasa. Ini Anda nggak perlu saya jelaskan lagi tentang ini itunya ya. Kenapa? Karena Anda sudah semester 7, semester yang paling tinggi sekarang ya. Maka dari itu, kalau pertemuan pertama pasti Anda sudah paham apa yang harus kita bahas. Maka dari itu hari ini kita membahas tentang RPS atau rencana pembelajaran semester atau yang dikenal juga dengan silabus. Riniwati, mic-nya dimatikan dulu, Rini. Nah, jadi suara musik dangdutnya nggak kedengaran ya. Oke, baik. Mata kuliah kita apa hari ini? Mata kuliah kita adalah metode penelitian ya. Ini metode penelitian ini bagi Anda untuk saat ini ya di semester 7 dan 8 nanti ini mata kuliah yang sangat penting ya. Karena ini akan memberikan Anda pelajaran atau ilmu untuk bagaimana menyelesaikan tugas akhir Anda ya. Tugas akhir Anda itu dalam bentuk penelitian. Kalau untuk sarjana S1 disebut dengan skripsi. Ya, jadi kita akan belajar mengenai hal itu, bagaimana cara mulai dari merencanakan, kemudian merancang, membuat, kemudian meneliti sampai nanti pada satu kesimpulan dan ada hal-hal yang Anda sarankan, ya. Nah, baik. Dalam silabus soal RPS ini sudah saya share ya filenya dan saya sudah mengharapkan kepada Anda kemarin untuk dicetak ya kan. Tapi nggak tahu ini ada yang nyetak atau tidak, ada yang ngeprint atau tidak. Kalau dari mukanya kayaknya nggak yakin ini di print. Ya, tapi nggak masalah, ya nggak masalah. Akan saya jadikan tugas pertama itu, ya ngeprint RPS adalah tugas pertama. Jadi nanti setelah ini silakan Anda print out itu RPS atau silabus, kemudian Anda tulis nama dan tanda tangan. Setelah itu Anda buktikan ke saya dengan cara apa? Dengan cara selfie dengan RPS Anda. Nanti kirimkan ke grup. Ya. Nah, seperti ini Anda kirimkan ke grup supaya pasti apakah Anda sudah mencetak itu RPS atau belum. Karena saya nggak mau file dikirimkan kemudian Anda buka pun tidak. Anda cuekin aja, nggak tahu Anda apa isinya itu. Ya, kebiasaannya kan seperti itu. Jadi saya nggak mau terjebak di situasi kemalasan Anda, maka saya jadikan tugas itu. Baik. Metode penelitian ya seperti mata kuliah yang lain juga sama. Kita juga nanti akan setelah pertemuan pertama ini penyampaian kontrak kuliah dan silabus atau RPS akan ada materi-materi atau teori-teori tentang metode penelitian yang akan saya sampaikan. Ya, di pertemuan kedua kita masuk kepada materi ketiga, pertemuan ketiga materi keempat, kelima materi, keenam materi, ketujuh materi. Nah, setelah 7 pertemuan Anda sudah tahu pasti, setelah 7 pertemuan kita akan UTS atau ujian tengah semester. Ya, setelah 7 pertemuan kita akan lakukan ujian tengah semester. Nah, setelah ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 kita ada satu lagi ya, satu lagi materi teori yaitu pertemuan ke-9. Nah, setelah pertemuan ke-9 mulai dari pertemuan ke-10, 11, 12, 13, 14, 15 itu sudah masuk kepada proses Anda
dibimbing untuk membuat satu proposal penelitian. Di pertemuan ke-10, 11, 12 itu ada bimbingan Anda harus membuat satu tugas, yaitu tugas membuat proposal penelitian. Nah, bab 1-nya akan dibimbing, bab 2-nya dibimbing, bab 3-nya dibimbing, dan masa-masa itu akan ada pada limitnya adalah pada pertemuan 10, 11, dan 12. Nah, pertemuan 13, 14, 15 itu sudah Anda harus mempresentasikan tugas itu. Ya, Anda harus mempresentasikan tugas itu. Kapan mempresentasikannya? Mulai dari pertemuan 13, 14, 15. Nah, siapa nanti yang sudah selesai ya tugas proposal penelitiannya, di mana tugas proposal penelitian itu wajib terlebih dahulu dibimbing oleh dosen pembimbingnya, yaitu saya sendiri kan. Nah, jadi kalau Anda nanti membuat tugas itu harus ada bimbingan. Maka di pertemuan 10, 11, 12 tadi itu proses bimbingan. Tapi sebelum itu pun kalau Anda mulai hari ini mulai untuk membuat atau merencanakan, Anda sudah bisa bimbingan dengan saya. Ya, supaya bisa selesai dengan cepat. Nah, pertemuan 13, 14, 15 tadi itu adalah masa-masa Anda mempresentasikan tugas itu. Nah, di pertemuan 13, 14, 15 ini ya, berarti hanya ada 3 kali kesempatan. Wilda Pratiwi, matikan mic-nya. Ya, hanya ada 3 kali kesempatan berarti. Pertemuan 13, 14, 15 bagi orang-orang yang sudah menyelesaikan tugas proposal penelitiannya, maka dipersilakan untuk mempresentasikannya. Bagaimana teknik presentasinya? Sama seperti ini. Ya, kita akan lakukan Zoom. Dan nanti Anda akan mempresentasikannya di depan kawan-kawan Anda melalui Zoom. Ya, nanti ada membuat seperti PowerPoint boleh, kemudian Word dari tugas Anda itu. Anda menjelaskan, mempresentasikan. Berarti hanya ada 3 orang terbaik di situ. Hanya ada 3 orang terbaik. Artinya dalam klasifikasi penilaian, kalau dia menyelesaikan tugas proposal penelitiannya dan dia mempresentasikannya, ditambah lagi kehadiran dan tugas-tugas mingguannya selesai, nanti kita hitung akumulasi, otomatis ini akan mendapatkan nilai paling tinggi. Jadi akan ada 3 orang yang nilainya paling tinggi nanti. Selebihnya, karena dia menyelesaikannya terlambat, dia nggak bisa presentasi atau udah keduluan sama kawannya yang presentasi itu, maka ya dia tetap menyelesaikan tugasnya, diberikan nilai juga, tapi pasti nilai presentasinya pasti berkurang, artinya tidak dapat nilai presentasi. Jadi nampak perbedaannya. Jadi di mata kuliah ini hanya akan ada 3 orang yang terbaik mendapatkan nilai yang paling baik. Karena waktunya saya berikan 3. Silakan nanti Anda berkompetisi untuk itu ya. Jadi kita mau lihat siapa yang terbaik. Ya, yang lain ada yang baik, ada yang cukup baik. Artinya nilai itu tetap ada. Kalau mau kita kasih yang presentasi nanti nilainya A, yang menyiapkan tugasnya tapi nggak presentasi nanti nilainya B. Ya kan? Nggak ngerjain tapi nilainya tugas mingguannya ada, kehadirannya ada, ya cukup dia dapat C, ya C dikasih. Nah, seperti itulah. Jadi ada perbedaan-perbedaannya nanti. Ya, maka dari itu, dari sekarang saya menyarankan, mulai dari sekarang Anda sudah mulai mencari tempat-tempat penelitian yang bisa Anda jadikan sebagai tugas itu. Kita masih dalam hal tugas ya, belum Anda mengerjakan tugas akhir sebenarnya. Tapi paling tidak sudah bisa Anda lihat-lihat, mengeksplor, mengobservasi kira-kira tempat yang bisa Anda jadikan tempat penelitian untuk membuat proposal tadi. Boleh di perusahaan swasta, boleh di BUMN, boleh juga di dinas pemerintahan ya. Karena manajemen masuk semua, akuntansi masuk semua, tinggal EP lah nanti. EP nanti dia kena menggunakan data, ya kan? Ada data-data, misalkan data pembangunan, perekonomian dan lain-lain. Dia datanya itu diambil dari data-data yang
dari pemerintah, ya, baik data dari pemerintahan maupun dari apa namanya itu BPS, ya, Badan Pusat Statistik, gitu. Nah, nanti boleh kita perdalam, kita tanya jawab di dalam grup. Tapi yang khusus nanti untuk manajemen dan akuntansi, dia harus ada badan hukumnya, ya, ada perusahaannya. Kalau akuntansi misalkan, kalaupun dia tidak ada perusahaannya, tapi dia mengkaji, artinya membuat proposal penelitian tentang data-data harga saham yang datanya itu bisa diambil di beberapa referensi tanpa harus ke perusahaan juga boleh, ya. Tinggal nanti yang mana saja yang Anda inginkan. Tapi kalau mau di perusahaan, selain Anda menentukan tempatnya nanti, apa yang harus Anda lakukan pertama, yaitu Anda melakukan observasi awal, yaitu apa namanya, mencari fenomena masalah, terutama ini yang manajemen. Yang manajemen terkait dengan Anda manajemen SDM, kan, terkait fenomena masalah apa saja, ya, yang terjadi di perusahaan itu atau terjadi di instansi itu. Akuntansi pun boleh demikian. Kalau nanti misalkan ada permasalahan tentang keuangan dan lain-lain, Anda bisa ambil itu. Ya. Jadi itu yang harus Anda lakukan pertama. Anda kumpulkan, ya. Mulai Anda lihat kira-kira ini apa masalahnya. Nah, kalau yang sudah bekerja itu sangat baik, ya. Beruntung juga Anda ini yang sudah bekerja. Anda bisa, ya, menjadikan tempat itu menjadi tempat Anda untuk menyelesaikan tugas ini. Kalau dia bekerja tapi dia bekerja di tempat yang tidak formal misalkan, nah kalau ini ya tetap dia harus cari. Nah, ini memang masih tahap sebagai pengerjaan tugas, menyelesaikan tugas Metopel, metode penelitian, sampai dengan nanti semester 8 lab Metopel itu masih sama itu, berkesinambungan dia. Baru nanti kalau Anda sudah boleh mengajukan judul, kemudian Anda mengajukan judul yang penelitian yang sebenarnya, nah silakan Anda boleh ganti lagi, nggak masalah. Kalau tetap itu juga nggak masalah. Kalau mau ganti juga nggak ada masalah, gitu kan. Nah, artinya itu dikasih pilihan. Tinggal nanti memang Anda kan mengajukan itu 3 judul, ya, 3 judul yang di apa namanya, yang diberikan Anda kesempatan untuk mengajukan 3 pilihan. Nah, nanti yang mana yang dipilih itu nanti tergantung oleh fakultas, gitu kan. Nah, tapi yang untuk tugas ini, ya nanti Anda mulai cari itu. Mulai dari menemukan fenomena masalah, kemudian Anda konsultasi dengan saya, Pak, kok fenomena masalah yang seperti ini, apa judulnya, gitu loh. Ya, itu bisa nanti sudah. Itu artinya mulai sekarang pun Anda bimbingan-bimbingan seperti itu sudah bisa. Supaya nanti Anda di akhir nanti dia mau akhir pertemuan Anda sudah bisa menyelesaikan. Selain nanti ada tugas mingguan. Tugas mingguan itu ya sama seperti biasa, ya. Saya akan berikan tugas mingguan, kemudian nanti dikumpul minggu depan, ya. Contoh misalkan kalau hari ini Jumat, saya kasih tugas mingguan. Macam ini kan tugas pertama tadi apa? Memprint out RPS nih kan. Kemudian menulis nama dan tanda tangan, kemudian foto dengan RPS itu kirimkan ke grup. Ini nanti jadi tugas mingguan pertama. Saya akan tunggu nanti kapan? Hari Kamis jam 23:59. Itu batas akhirnya. Kalau nggak dikumpulkan sampai di situ atau Anda telat, ya tetap, ya saya tidak akan menerimanya, nggak akan saya catatkan di catatan saya. Karena waktunya sudah cukup lama. Dan kira-kira Anda paham dengan penyampaian saya? Anggukkan kepala Anda kalau memang Anda paham. Ya, kalaupun Anda tidak sepenuhnya paham, kita punya media lain, kita ada grup WA. Jangan segan untuk bertanya kepada saya, karena memang sejujur saja bahwa di dalam mempelajari ini tidak mudah. Ini butuh konsentrasi dan fokus yang baik dari Anda semua. Begitu ya. Nah, silakan kalau ada yang ingin bertanya sebelum selesai, karena Zoom ini cuma 30 menit, nanti dia mati sendiri kalau udah habis waktunya, ya, karena ini gratisan, ya. Jadi ya wajar lah, ya. Kita cari yang gratis. Oke, ada pertanyaan? Hidupkan mic-nya kalau ingin bertanya.
seputar apa yang saya sampaikan dulu ya. Terkait nanti bagaimana, silakan Anda lihat silabus, nanti Anda tanya-tanya. Kita 2 SKS untuk metode penelitian ini, 30 menit untuk Zoom, selebihnya kita tuangkan dalam tugas, kemudian nanti dalam diskusi di grup ya. Sistemnya seperti itu. Beda kita kalau tatap muka ya. Kalau tatap muka kan bisa 1 jam, 1,5 jam gitu kan. Kalau ini 30 menit saja. Ya, kalau enggak nanti ya kuota Anda jebol nanti lewat dari 30 menit. Oke, silakan yang bertanya. Ya. Atau Anda nggak tahu apa yang mau ditanyakan? Ya, Anda harus paham ya, posisi Anda sekarang adalah posisi yang betul-betul sibuk-sibuknya ini. Akan banyak tugas karena di akhir-akhir nanti di situ nanti yang betul-betul memang butuh perjuangan. Mulai dari pengerjaan tugas-tugas sampai nanti penyediaan segala macam pembiayaan. Jadi Anda mulai hemat-hemat lah ya. Jangan lagi apa namanya mubazir uang sembarangan, pergi sana pergi sini yang enggak penting. Toh nanti ujung-ujungnya Anda dalam menyelesaikan kewajiban Anda jadi tersendat-sendat. Jangan. Mulai semester 7 sampai nanti selesai, sampai Anda wisuda, stop dulu. Hemat-hemat dulu. Ya, kecuali kalau Anda diajak, Anda dibayarin, itu boleh. Tapi jangan ada keluar duit. Ya, kalau kawan kalian yang ngeluarin duit atau calon kalian ngeluarin duit nggak apa-apa. Gila tuh. Oke, ada pertanyaan? Ya, biasa ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir Anda sudah paham apa yang saya sampaikan. Kalaupun Anda nggak paham, nanti silakan ulang lagi, lihat di YouTube saya tentang penjelasan saya ini. Juga kawan-kawan itu yang nggak masuk ini di Zoom ini juga nggak masalah. Mereka nanti akan tetap kita buat hadir. Kalau mereka menonton YouTube, kemudian menulis di kolom komentar, ya nama, kemudian ya saya telah menonton atau saya hadir. Itu akan kita buat hadir juga ya. Jadi bukan hanya ini saja. Karena memang sama saja. Ya, hari ini Anda mendengarkan langsung. Yang tadi itu nggak bisa. Nanti dia lihat di YouTube, tonton di YouTube juga sama yang saya sampaikan kan begitu. Kemudian nanti kalau di siang hari nanti ya kan, kalaulah ada waktu kita, siang itu pun nih sebenarnya Anda mesti bekerja juga ya kalau yang memang bekerja kan. Nggak juga hanya bisa pulang. Ya takutnya nanti di jam-jam segitu agak sibuk ya kan. Nah, kalau ada waktu saya nggak ada kerjaan ya, maka saya tawarkan kepada Anda, yuk kita mulai pagi aja. Minggu depan pun kalau nanti saya tawarkan begitu ada yang mau ya kita main lagi pagi kan enak gitu kan. Nah, nanti masuk jamnya, nanti Anda boleh tanya diskusi kepada saya. Ya. Nah, oke lah habis ini bisalah Anda yang belum mandi silakan mandi, yang belum sarapan silakan sarapan. Yang mau lanjut bersihkan rumah, ya, yang mau lanjut kerja, ya, berbisnis, berdagang juga silakan. Saya tutup pertemuan ini ya dengan hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.